Orang ini sangat aneh. Hari ini dia pergi ke kebun, melihat pohon nangka yang indah. Dia memotong sebuah tunas yang tampak menawan. Ingin mencoba apakah bisa berhasil membudidayakan bibit baru. Terlihat kamu terlebih dahulu membersihkan dan memperbaiki bagian yang dipotong. Kemudian memilih bagian terbaik dari pisang seperti ini, untuk dijadikan sebagai media nutrisi untuk pembibitan. Tentu saja menggunakan pisang sebagai media nutrisi. Hanya saja itu adalah ide pribadi yang tiba-tiba muncul dalam pikiranmu. Selanjutnya kamu mencari pot pembibitan yang relatif memiliki sirkulasi udara baik. Dengan sengaja memilih jenis jarum pinus yang longgar, bernapas, dan sangat mampu menahan air. Humus cangkang kelapa, untuk dijadikan sebagai tanah nutrisi untuk tunas. Kemudian dengan stabil menempatkan tunas dan daging buah seperti ini. Dengan hati-hati meletakkannya di dalam pot pembibitan. Kemudian menutupnya dengan lapisan serutan kayu hingga sepenuhnya terendam. Mengingat serutan kayu terlalu longgar, kamu juga dengan hati-hati menekan dengan lembut menggunakan jari untuk memadatkannya. Tentu saja ada langkah paling penting, yaitu menyiram tanah nutrisi sampai benar-benar basah. Dengan cara ini, serbuk kayu akan menyerap air dengan baik, sehingga dapat cepat terfermentasi dan mengurai menjadi zat gizi. Dengan demikian, dapat mendorong pertumbuhan. Waktu telah tiba di hari ke-25. 25 hari kemudian. Saat ini, di pot pembibitan muncul 3 tunas kecil. Dengan tingkat perkecambahan 1:3 ini, memang jauh melebihi harapanmu. Sepertinya kali ini menggunakan pisang sebagai media nutrisi adalah keputusan yang sangat bijaksana. Tentu saja, saat ini bibit nangka masih terlalu kecil, tidak bisa langsung dipindahkan. Jadi, kamu sengaja mencari beberapa pupuk cair yang cocok untuk pertumbuhannya, agar mereka dapat tumbuh dengan lebih baik. Waktu telah tiba di hari ke-35. 35 hari kemudian, bibit nangka di depanmu sudah tumbuh lebih tinggi. Sudah tumbuh cukup banyak. Dari beberapa daun besar yang mengembang ini, dapat dilihat bahwa pertumbuhannya sangat baik. Saatnya untuk memindahkannya. Kamu mulai dengan mengeluarkan bibit dari pot pembibitan. Kemudian, dengan hati-hati mengupas tanah di bagian bawah sedikit demi sedikit, sampai terlihat akar lengkap dari bibit nangka. Melihat daging pisang yang sudah diekstrak oleh bibit ini, apakah kamu masih ingat bentuk aslinya? Melihat bibit nangka yang sangat kuat dan dalam kondisi sangat baik, setelah mempertimbangkan berkali-kali, akhirnya kamu memutuskan untuk membagi mereka menjadi 2 untuk dipindahkan. Tak disangka, saat dibelah, kelembapan di dalam umbi sangat cukup, agar mereka bisa tumbuh lebih baik. Di setiap umbi, kamu hanya bisa menyimpan 1 bibit nangka. Kamu yang ingin mereka segera tumbuh menjadi pohon besar. Tanah yang subur. Dengan tidak sabar, kamu mengeluarkan bahan yang diperlukan untuk pemindahan. Bagaimanapun, untuk membuat bibit tumbuh dengan baik, tanah yang subur sangat diperlukan. Dengan adanya kulit padi rahasia, tidak hanya dapat secara signifikan meningkatkan aerasi dan retensi air tanah, tetapi juga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Membuat tanah lebih cocok untuk pertumbuhan bibit nangka. Akhirnya, bibit dipindahkan dengan hati-hati ke dalam pot. Cukup siram dengan pupuk cair setelahnya, maka bisa menunggu bibit nangka tumbuh dengan subur. Waktu telah tiba di hari ke-70. Pada saat ini, perubahan saat ini, bibit yang awalnya kecil, sudah tumbuh hampir 40 cm tinggi. Batang ramping, juga telah menjadi lebih kuat. Daun-daun sebesar telapak tangan, menunjukkan sikap yang penuh kehidupan. Jika dengan kecepatan pertumbuhan seperti ini, jelas rumah ini sudah tidak bisa menampung mereka. Maka, kamu dengan hati-hati mengeluarkan mereka perlahan-lahan. Tentu saja masih menggunakan campuran kulit padi dan tanah subur, untuk memberikan mereka lingkungan tumbuh yang sesuai dan cukup nutrisi. Cukup pindahkan mereka ke pot masing-masing seperti ini. Kemudian siram dengan cukup pupuk cair. Lalu tunggu bibit nangka terus tumbuh. Waktu telah berlalu 100 hari. Saat ini, bibit nangka sudah tumbuh setinggi setengah orang. Melihat keadaan yang rimbun ini, jelas sekali sudah menjadi lebih matang. Dengan teliti, kamu bahkan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dasar batang, ternyata tumbuh beberapa tunas yang tampak seperti kuncup bunga. Apakah ini akan berbunga dan berbuah? Melihat ini, melihat bibit nangka yang tumbuh dengan penuh energi, gambaran panen melintas di benakmu. Maka, dengan perasaan bersemangat, kamu terus menambahkan beberapa nutrisi, humas karir, untuk memastikan kebutuhan pertumbuhannya. Kemudian siram dengan air kehidupan. Waktu telah tiba di hari ke-160. 160 delter. Tak disangka di dasar batang, benar-benar berbuah nangka kecil yang menggoda. Melihat buah-buah di cabang ini, Anda benar-benar sulit menahan kegembiraan di dalam hati. Saat ini, merasa semua usaha itu sangat berharga. Percayalah, tidak lama lagi, akan membawa banyak hasil untukmu. Baiklah, pembagian hari ini sampai di sini. Apa yang ingin Anda lihat selanjutnya? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya.